nih Ustaz. Jadi sewaktu masak itu kan kalau ibu-ibu itu suka ngicip gitu Ustaz. Iya. Saya ini pengalaman pribadi ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat karantina yang dirahmati Allah, bertemu dengan saya Fitri dalam bincang-bincang Ramadan dengan podcast Kedan Medan, podcastnya milik Karantina Medan. Ini kalau dengan tepuk tangan kita tepuk tangan ini sahabat karantina, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan dirahmati Allah dalam lindungan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat karantina, di sini kita ini kali perdana podcast dan mendatangkan di bulan suci Ramadan, Karantina Pertanian Medan mengadakan acara buka puasa bersama. Jadi kita menggunakan momen. Nah, ada Ustadz yang saat ini sudah kita daulat hadir di depan kita. Jadi kita dengarkan, beliau nanti akan memberikan ceramah kultum ya Pak Ustadz ya, untuk kajian dalam bulan Ramadan, kira-kira tentang makna bulan Ramadan dan semua yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kedan, podcastnya milik Karantina Medan. Oke. Kira-kira Ustaz, kita mungkin langsung saja untuk menjumpai sahabat podcast Medan ini. Kira-kira di bulan suci Ramadan ini menurut Ustaz amalan-amalan apa saja yang unggulan pada bulan Ramadan? Kira-kira mungkin Ustaz bisa memberikan langsung ceramah kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana khayral syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berbicara tentang puasa Ramadan ini tidak terlepas dari firman Allah yang kita temukan dalam surah Al-Baqarah 183, dan ayat ini sudah sangat populer, bahkan banyak umat yang sudah hafal, bahkan yang tak puasa pun bisa hafal ayat. Bisa hafal ya Ustaz. Karena sering. Alhamdulillah. Saya nggak ulangi lagi, cuman kita maknai. Ayat ini diawali dengan mengundang, menyapa, serta menegur orang-orang yang beriman. Karena memang puasa ini dia ibadah sirriyah, ibadah yang bersifat rahasia, sehingga tidak tahu orang sekeliling kita puasa atau tidak. Bahkan seorang istri sekalipun bisa nggak tahu dia puasa suaminya atau tidak. Benar Ustaz. Ya. Kalau sahur, alhamdulillah bisa 2 kali tambuh. Menjelang buka, dia tanya bukaan apa, nggak ketahuan. Ya rahasia. Beda dengan sholat, tahu orang, puasa, zakat, haji, semuanya tahu. Puasa tidak. Makanya dia tergolong daripada ibadah yang khos, ibadah yang sirriyah. Ya. Kemudian puasa itu sendiri menahan diri. Menahan diri ini minimal ada 3. Pertama, menahan diri sebagai jasmani, yakni untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan badan suami istri di siang Ramadan. Ini satu tahapan awal, atau selalu di Al-Ghazali mengatakan dia puasa awam istilahnya. Baru meningkat lagi dengan puasa khas, meningkat dia, yaitu kuful hawasil khamsi,
Kuful khawasil khams. Iya, dia menahan 5 panca indera. Termasuk mata, mulut, telinga, apalagi kulit, ya termasuk di antaranya lagi hidung. Tapi sungguh yang paling berat di sini adalah mulut. Ya benar, Ustaz. Sampai Nabi mengatakan inna raihatu famisaimi atyabu min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kesturi. Wow. Kenapa bau mulut? Pertama nggak makan, nggak minum. Yang kedua nggak terlalu banyak bicara. Bahkan mohon maaf ya, mulut yang paling bau sebetulnya bukan mulut orang puasa. Mulut paling bau itu adalah orang yang kadzib, bohong. Iya, bohong dia di Jakarta, baunya sampai ke Medan. Terbang baunya Pak. Dan lama baru habis. Termasuk gibah, menggosip, ya. Masuk lagi fitnah, mengada-ada yang itu satu paket ya Pak Ustaz? Satu paket semua nih, di mulut semua nih. Penyakit kalbu itu ya Ustaz? Kemudian lagi ada yaminul gemus, sumpah palsu atau janji palsu. Nah, ini semua berada pada mulut kita. Kalau kaum ibu biasanya yang paling susah mempuasakannya justru ini, mulut. Tapi kalau kami bapak-bapak paling susah mempuasakannya matanya ya. Karena ada di situ wan nazru bisyahwat, kalau memandang dengan syahwat ya. Nah, yang ketiga ini tadi khawasil khawas, puasa orang yang istimewa itu tidak cuma menahan panca indera tapi kupul qalbi. Ya, hatinya sudah ikut puasa, tertahan ya. Hati ini dalam Al-Qur'an ratusan kali Allah singgung. Tapi sungguh hati yang paling Allah sukai adalah namanya qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari kita akan menemui Allah, tidak berguna lagi harta dan anak kecuali kita membawa hati yang salim, hati yang ikhlas, hati yang bersih, jangan hati yang kotor. Jadi hati itu kalau kotor, banyak juga ini kotoran hati ini. Banyak, ada namanya syirik, ya, seperti meminta kepada selain Allah. Misalnya kalau ada hajat sesuatu, lalu supaya jangan hujan, lalu minta pada pawang. Waduh, nggak usah sama pawang, langsung aja pada Allah yang ngatur. Pawang hujan, jangan hujan gitu Ustaz. Itu seperti apa? Ini juga termasuk ada lagi takabur ya, rasa sombong. Biasanya sombong ini ada 2 sebab. Pertama karena ilmunya tinggi, yang kedua karena hartanya banyak. Ini pemimpin sombong ini. Kemudian ada lagi namanya penyakit suudzon, buruk sangka. Termasuk ada hasad, dengki, iri hati, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada lagi yang namanya tomak ya, tomak ini rakus. Semua mau ya. Pokoknya mau mampus orang, mampus itu. Pokoknya aku selamat. Seperti mafia minyak makan, termasuk itu. Itu penyakit tomak semua itu. Ada lagi namanya bakhil, pelit, pedekut, padangki, manipul, kepiting batu, kayu laut. Itu semuanya. Mau maksiat batin harus dibersihkan agar iman yang diundang Allah itu bisa dia berkembang baik. Karena qalbul mukmini baitullah. Hati orang beriman itu rumahnya Allah. Artinya rumah tempat mengingat kepada Allah. Sama dengan masjid disebut baitullah, rumahnya Allah. Artinya rumah tempat menyembah kepada Allah. Jadi ini dia kalau kita katakan tadi, puasa itu sendiri intinya adalah pengendalian hawa nafsu. Jadi Ustaz, ini kan momen bulan suci Ramadan ini seperti kita mewujudkan qalbun salim ini ya Ustaz. Hati yang disukai oleh Allah. Itu mungkin
momennya untuk mensucikan hati, membersihkan yang setahun setelah kita lakukan, mungkin di momen bulan suci Ramadan ini ya Ustaz ya. Jadi mungkin kira-kira menurut Ustaz amalan-amalan apa saja yang bisa membentuk hati kita menuju qalbun salim? Baik, Alhamdulillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal ada 3 kali dibedah dadanya. Ada 3 kali. Yang pertama usia 4 tahun. Yang kedua usia 40 tahun. Ketiga usia 50 tahun lebih. Kenapa harus dibedah? Membersihkan itu tadi. Ya, kalau Nabi langsung Jibril yang bedah, kemudian dicuci dan diisi. Kalau kita nggak mungkin. Jadi cara bedah dada kita ini ada 4 cara. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan membaca istighfar yang paling bagus waktu sahur. Waktu sahur. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka yang beristighfar pada waktu sahur. Jadi astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Banyak penyakit dalam hatiku ya Allah. Tolonglah bersihkan. Ada dendam, ada dengki, ada buruk sangka, ada syirik dan sebagainya. Aku nggak sanggup Tuhan untuk membersihkannya. Tolonglah bersihkan ya Allah dengan astaghfirullahaladzim. Satu. Ini satu. Dan istighfar paling bagus sahur. Jadi sahur itu tidak mesti makan. Ya, nggak mesti makan. Kendati sunat hukumnya ya bersahur. Tapi intinya kalau makanan sahur ada, maka makanan qalbun itu sahur istighfar. Ini satu. Yang kedua, perbanyak sholawat. Kalau bisa sholawatnya sholawat tib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa alfiyatal abadani wa shifaiha wa nawwir abasari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, tolonglah obati hatiku ini seperti telah kau obati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga lagi ada kita kenal namanya itu Quran. Dan Allah sudah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu sendiri obat. Ya. Baca Quran. Obat. Apalagi kalau melapangkan dada, kita amalkanlah misalnya surah Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadra. Ya Allah, lapangkanlah dadaku sebagaimana telah kau lapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu lagi adalah setelah istighfar, salawat tib, baca Quran, kemudian zikir. Allah telah menjamin ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir pada Allah, hati kamu akan jadi tenang. Dan seabdul zikir adalah la ilaha illallah. Baik sahabat podcast Kedan miliknya Karantina Medan. Ini banyak sebelumnya sudah kita infokan ke teman-teman ya Ustaz ya, mau bertanya silakan, tapi ini mengingat waktu kita Ustaz, kita nanti ada acara lagi di atas. Jadi ini 2 saja pertanyaannya, mungkin nanti bisa dirapel Pak Ustaz ya. Yang pertama ini ada dari dia tidak mau sebutkan namanya, amalan unggulan apa saja mungkin sudah disinggung tadi selama di bulan Ramadan. Yang kedua, pada waktu kapan doa-doa kita melangit dan Allah segera dikabulkan, maksudnya diijabah Allah. Yang ketiga, mungkin sekali jalan aja Ustaz. Yang ketiga ini Ustaz, tentang misalnya dia sakit, jadi selama 1 bulan ini dia tidak puasa. Nah, kira-kira dia sudah membayar fidyah, tapi apakah dia harus berpuasa lagi? Nah, satu lagi Ustaz, ini penyakit mama-mama ini seperti saya yang keempat. Nah, kita puasa nih Ustaz. Jadi sewaktu masak itu kan, itu kalau ibu-ibu itu suka ngicip gitu Ustaz. Saya ini pengalaman pribadi, ini juga ada diwakilkan sama teman-teman, nanya, saya puasa pertama Ustaz, saya ngicip 3-4 masakan, 4 saya cicip, tapi saya lupa. Terus saya ragu, tapi saya ini rezeki seperti itu.
Tapi kenapa cuma icip ya? Aku nggak sekali. Jadi kira-kira itu Jadi banyak gitu ya. itu pertanyaan. Silakan ya Ustaz. Alhamdulillah. Berdasarkan Al-Baqarah yang kita awali tadi 183 dan seterusnya, Ya, tadi. di situ pertama puasa Ramadan. Kalau tidak sanggup atau ada uzur syar'i, boleh dia tidak puasa di Ramadan, boleh berbuka begitu. Tapi tugas berikutnya fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia harus mengganti, mengqadha di hari-hari yang puasanya ya Ustaz ya. seperti sejumlah berapa yang ia tinggalkan. Dia ganti, dia qadha pada hari-hari yang lain. Andaikan tidak juga bisa mengqadha, baru solusi ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barulah nggak bisa Ramadan, mengqadha pun nggak bisa, lalu solusinya adalah dengan membayar fidyah. Bayar fidyah. Lalu kalau sudah dibayarnya fidyahnya sebelum dia qadha, lalu di satu ketika ada kesempatan mengqadha, wajib dia qadha. Berarti setelah bayar fidyah kita tetap qadha Ustaz. Tetap ya? qadha. Tetap. Walaupun secara dicicil setahun ini harus lunas. Iya. Tidak boleh jumpa tahun berikutnya Ustaz ya. Kecuali yang ada faktor penyakit yang tak ada harapan sembuh, atau umur yang kronis ya, sudah Ustaz, ya. yang sudah tua, nggak Iya. mungkin lagi muda kan begitu. Jadi untuk dia cukup fidyah saja. Iya. Jadi Ramadan dulu nggak sanggup bayu qadha, nggak sanggup qadha baru fidyah. Cuman ya tetap berpuasa lebih baik daripada mengqadha dan daripada fidyah. Wa 'alal ladzina, ya, termasuk diantaranya. Jadi sebetulnya kalau sudah diqadha nggak wajib fidyah. Kalau di fidyah yang tidak, yang tetap harus Kalau qadha. fidyah duluan Tetap harus qadha. tetap wajib qadha bila ada kesempatan Bila ada kesanggupan. Ya. Ini yang sering memang pekaji puasa, terutama ibu-ibu ya, saya dia berhalangan Iya, misalnya itu, jadi kadang kelupaan, mungkin disepelekan, mungkin ini warning bagi kita semua, selesaikanlah urusan ini ya, sebelum nanti pada masanya dituntut. Itu satu tadi ya. Yang kedua tentang mencicipi makanannya, katakanlah entah garamnya, gulai atau apa namanya, kolak dan sebagainya lah ya, misalkan masakan ini. Kalau sekedar mencicipi di lidah, kemudian lalu dibuang, ya dibuangkan, maka itu hukum dasarnya makruh. Makruh itu tidak pernah mengurangi pahala, tidak. Tapi kalau tidak dikerjakan nambah pahala. Nah, itu. Nah, tapi mencicipi itu dibuang. Tapi kalau sempat ditelan ya jelas batal lah ya. Kalau ditelan ya jelas batal. Jadi kalau sudah batal dia, ya tentunya wajib qadha, itu tadi seperti rumus tadi. Lalu intinya kalau sekedar mencicipi makanan itu adalah makruh. Kalau bisanya dikira-kira aja dulu, nggak usah Kalau dicicipi. lupa Ustaz, terlupa ini, saya lupa, icip 4. Ada. Jadi ada apa namanya, dua yang tidak dibatalkan walau terjadi al-khata' wan nisyan, lupa ya, lupa. Kalau lupa itu rezeki lah, itu rezeki. Jadi saya berdoa semoga selalu diberi rezeki di Ramadan berikutnya. Artinya udah kenyang baru teringat puasa. Itu rezeki, rahmat juga. Alhamdulillah ya Allah, gitu ya Ustaz. Dikasih. Jadi Ustaz, kita mungkin 1 menit lagi nih Ustaz, karena kita acara di atas ini sudah menunggu. Iya. Jadi amalan-amalan apa saja Ustaz yang kira-kira dijabah Allah waktunya itu kapan di bulan Ramadan ini? Mungkin singkat aja Ustaz. Alhamdulillah banyak sih amalan. Tapi yang utama memang di Ramadan istimewa puasa di siang hari. Yang kedua tarawih di malam hari. Yang ketiga ini kan bulan Al-Quran ya, bulan Al-Quran, termasuk tadarus. Kemudian ini kan bulan
latih puasa, siogianya perbanyak bersedekah lah, sampai Nabi katakan memberi bukaan bagi orang yang berpuasa akan diberikan kepadanya pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi berarti semangat berbagi lah, semangat berbagi. Jadi ini ada memberi bukaan pada orang berpuasa, berbagi rezeki ya, bagi rezeki lah. Jangan pelit-pelit. Cuman kadang-kadang ini juga ada juga orang itu, ya pokoknya di fotonya kolaknya lalu dikirim. Itu berbagi secara virtual. Itu. Di media ini loh masak ini silakan Jadi menikmati. yang bagusnya sebetulnya kolaknya dikirim, Bukti fisik fotonya, ya, fotonya nggak usah. Terima kasih Ustaz, kita sebenarnya masih pingin bincang-bincang lagi, sebenarnya masih banyak yang mau dibahas, cuman waktu kita terbatas dan kita akan buka puasa bersama dengan pegawai karantina. Baik, Bapak Ibu sahabat podcast Kedan, podcast miliknya Karantina Medan, cukup sekian dulu kebersamaan kita bincang-bincang bulan Ramadan dengan Ustadz kita pada hari ini, Ustadz Haji Bahrul Nasution. Terima kasih Ustadz waktunya. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Pesannya adalah pesan moral yang kita sampaikan: jagalah hati, jagalah kolbu, dan utamakan perbaikilah hati diri dan pergunakan waktu, karena waktu itu tidak akan kembali. Jadi mari sama-sama kita pergunakan waktu di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.